Apakah menurut Anda memang ada tebang pilih bagaimana penegak hukum memproses kasus Abraham Samad dan juga Sylvester? Ya, kalau menurut saya memang ini belum apple to apple kalau untuk dibandingkan. Karena dalam kasus Sylvester ini sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Tapi dalam proses kasusnya Abraham Samad ini kan sekarang statusnya masih penyidikan. Ya. Sehingga emang ini dua proses yang berbeda. Nah, kecuali tapi mungkin kecepatan dalam melakukan pemeriksaan, ya, gitu kan? Itu tadi yang kenapa saya bilang sistem peradilan pidana itu kan sudah mengatur. Artinya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap itu menjadi suatu hukum. Hukum yang wajib untuk ditaati oleh siapapun. Itu berarti juga harus ditaati oleh aparat penegak hukum, yaitu Kejaksaan Negeri selaku eksekutor dalam perkara pidana. Artinya kalau terjadi pembangkangan putusan, itu terjadi pembangkangan terhadap hukum akibat tidak dilaksanakannya eksekusi putusan ini. Dan ini tentunya kan akan menjadi presiden buruk. Bisa saja ketika kebanyakan orang berpikir ini tebang pilih terjadi ketidakadilan, ya karena memang yang nampak seperti itu. 6 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Tentunya dari 2019. Itulah kenapa makanya ini ingin kami uji. Ya, sebagai bentuk perhatian kami agar jangan sampai terjadi dua hal. Pembangkangan hukum tentunya menjadi presiden yang buruk, dan menurut kami juga ada sebuah pembangkangan perintah yang mana Kejaksaan Agung berdasarkan keterangan dari Kapus Penkumnya telah menyatakan bahwa kasus Sylvester Matutina ini yang bersangkutan memang harus dieksekusi. Akan tetapi ada apa dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan? Kalau bukan perintah Kejaksaan Agung yang ditaati, lalu perintah siapa? Kan itu pertanyaannya. Saya tanya ke temannya Sylvester. Mas Ade, jadi ada pembangkangan hukum, kata jadi gini, Mas Marcel. Semua pengacara di Republik ini, apalagi yang sudah malang melintang di dunia advokat itu memahami juga. Kita beracuan pada satu KUHP, ya, pasal 84 dalam 85. Bahwa kemudian kalau kita berbicara tentang daluarsa, ya, daluarsanya satu tindak pidana, itu tidak hanya pada putusan pengadilan, tapi mulai dari penuntutan, itu ada daluarsanya, kemudian dari penangkapan juga ada. Diatur juga 84, 85. Sylvester sudah kadaluarsa menurut Anda? Ya pastinya kadaluarsa gitu loh. Terus kita beracuan pada 84 dan 85 gitu loh. Bahwa kalau hitungannya itu jelas, kalau dia 1,5 tahun putusannya, terus tidak dilakukan eksekusi, ya karena COVID mungkin lewat, akhirnya 3 tahun lewat, nah itu udah pasti daluarsa gitu. Mas Marcel sudah kadaluarsa. 1 tahun 6 bulan berarti kali 2 ya, 3 tahun. Iya benar, gimana? Menurut saya sebelum masuk mengenai daluarsa atau belum proses pemidanaan, seharusnya pertanyaannya adalah sebelum, andaikan semua yang ada di studio ini sepakat saat ini proses pemidanaan itu sudah daluarsa, maka pertanyaan saya, sebelum daluarsa masa pemidanaannya ini Kejaksaan Negeri apa saja kerjanya? Anggaplah kita sepakat hari ini sudah daluarsa. Sebelum terjadinya daluarsa kan kejaksaan bisa bekerja. Nah, tentunya hal itu yang menjadi concern pertanyaan kita. Nah, kemudian terkait dengan daluarsa, menurut saya pribadi, pendapat saya dalam putusan nomor 287, putusan kasasi itu dijelaskan bahwa dakwaan terhadap Bung Sylvester ini adalah pasal 311 ayat 1 KUHP. Di mana ancaman hukumannya adalah 4 tahun penjara. Dalam pasal 84 KUHP itu sudah dijelaskan bagaimana masa daluarsa terhadap pelanggaran, terhadap kejahatan. Nah, 311 ayat 1 ini merupakan bentuk kejahatan, bukan pelanggaran. Di mana untuk menentukan masa daluarsanya kembali ke pasal 78 KUHP. Daluarsa masa penuntutan yang itu artinya 12 tahun ditambah sepertiga yaitu 16 tahun. Jadi menurut saya, perhitungan saya, ini kasus belum daluarsa. Andaikan pun sekarang kita sepakat daluarsa, ya sebelum daluarsa apa saja kerjanya kejaksaan. Jadi menurut Anda ada unsur kesengajaan atau mungkin ada merasa ada menduga ada backingan di sana, ada daluarsa? Itulah kenapa, makanya kenapa kami sedikit, Mbak. Sebentar Bang Ade. Daluarsa. Ya, itulah kenapa kami gugat melalui lembaga pra-peradilan. Karena tentunya masyarakat ini itu bagus tuh. Ingin tahu dong, apa jawabannya dari Kejaksaan Negeri selaku eksekutor. Ada apa kok kejaksaan sampai hari ini
belum melakukan itu. Iya. Silahkan dijawab gugatan kami. Iya. Kalau menurut Anda kenapa kira-kira? Ya, mari kita lihat nanti. Ya. Tanggal 25 Agustus Jadi gini. dan seterusnya. Baik, silakan. Pak, masih jadi ini saya bacakan ya. Itu pasal 84 ayat 2. Di ayat 3 jelaskan, bagaimanapun juga tenggang daluarsa tidak boleh kurang lamanya pidana yang dijatuhkan. Tok, 1 tahun 6 bulan. Oke? Ditambah 1/3. Gitu tuh. Yang bisa ngitung tuh kejaksaan. Sama hakim. Gue juga nggak bisa ngitung. Cuman nalar berpikir saya ketika membaca poin 2 dan 3 seperti itu gitu loh. Tidak boleh lamanya itu melebihi atau kurang dari pemidanaan. Artinya 1 tahun 6 bulan nggak boleh, 2 tahun setengah nggak boleh, kurang kan? Berarti lamanya pemidanaan harus sama. Jadi kalau dia 1 tahun setengah berarti 3 tahun. Ini sudah 6 tahun bos. Kan gitu. Yang ngomong bukan saya. Oke. Kok HP-nya hapus dulu ya. Oke. Gitu loh. Mas Marcel, Ya. bisa diterima tidak alasan daluarsa tadi? Saya tetap berpegang pada pendapat saya ya. Itulah kenapa semua orang bisa menginterpretasikan pasal ini. Dan itulah kenapa yang saya bilang di awal tadi. Perdebatan ini tidak mungkin ada kalau Kejaksaan Negeri bekerja dengan baik berdasarkan putusan. Karena apapun yang terjadi hari ini adalah karena akibat hukum lambannya kejaksaan selaku eksekutor untuk mengeksekusi putusan tersebut. Nah, sekarang terkait perhitungan masa daluarsa, saya berpendapat ini belum daluarsa. Nah, mari kita tanya kepada eksekutornya. Itulah kenapa kami gugat mereka. Apa pendapat mereka itu kira-kira? Apakah memang menurut kejaksaan, kejaksaan juga berpendapat bahwa ini sudah daluarsa? Atau mereka punya alasan lain, baik alasan hukum atau alasan apapun itu, itulah yang kita kejar. Oke. Tapi saya tetap berpendapat ini belum daluarsa berdasarkan 84 dan 78 KUHP. Oke, Prof. Suparji, ada pembangkangan hukum tidak menurut Anda dalam kasus Sylvester? Tunggu tanggal 20 besok. Ih. Karena akan ada PK. Dan putusan MK bahwa prinsipal harus hadir. Oke. Nah, kalau yang bersangkutan itu hadir, apakah nanti Kejari Jakarta Selatan akan mengeksekusi? Tapi udah daluarsa belum menurut Anda? Belum. Oh, belum. Prosesnya kan ternyata kan kalau sudah daluarsa ngapain mengajukan PK? Ya kan itu. Berarti sudah batal demi hukum kan? Tidak perlu PK lagi kan? Yang mungkin perlu dicermati, kenapa kemudian Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu belum mengeksekusi waktu itu 2019. Mungkin terpotong COVID 2020 sampai 2021 kan itu kan. Terus kemudian terjadi pergantian kepemimpinan. Mungkin saja tidak ada pengawasan dari hakim. Ini juga jangan salahkan jadi oleh Kejaksaan Negeri. Karena dalam KUHP ada wasmat. Hakim pengawas. Dan hakim pengawas juga kemana saja tidak melakukan itu. Dan pada sisi yang lain mungkin saja meskipun ya itu kasasi tidak menghalangi untuk mengeksekusi, tetapi mungkin demi kepastian khawatir ada PK, mungkin saja menunda ada putusan PK sekarang ini. Jadilah yang kemudian dicermati, tunggu tanggal main tanggal 20. Dan hadir bisa ditangkap atau tidak Ya, dieksekusi. Mas Ade, kalau PK Banget. berarti belum kadaluarsa dong. Jadi gini Mbak, sebagai seorang yang mengerti hukum, Bang Sylvester, karena ini dikorek-korek sama orang-orang yang tidak ada kepentingannya ya kan, nggak ngerti juga apa kepentingannya ya kan. Nah dikorek sebagai seorang yang mengerti hukum, maka dia sebagai orang yang mengerti hukum dia lakukan PK sendiri loh. Udahlah kita lihat deh biar ada putusan. Bahkan daluarsa pun itu membutuhkan putusan nantinya. Sehingga alasan-alasan PK mungkin saya tidak bisa menjelaskan di ruang publik. Apa sih alasan-alasannya spesifik yang harus kita sampai terjadi PK. Terus kemudian pertanyaannya seperti Prof katakan tadi. Bahwa putusan itu tidak menghalangi eksekusi. Betul, saya sepakat. Tapi saya sepakat juga sama Prof tadi mengatakan bahwa PK bisa menunda eksekusi. Dengan apa? Permohonan yang jelas. Novumnya jelas.
kemudian alat bukti barunya itu betul. Terus ada nggak sih kehilafan hakim dalam putusan ini? Itu loh. Alasan-alasannya spesifik yang tidak mungkin di ruang publik. Kita seorang advokat juga, kita memiliki rahasia loh untuk melakukan suatu upaya hukum terhadap klien kita. Diatur dalam undang-undang. Advokat, jelas ada rahasia di dalam itu. Pasal 16. Kan itu. Jadi tidak mungkin juga marilah kita beretika juga dalam menjadi advokat. Tidak perlu juga kita umbar-umbar. Bahkan undang-undang advokat ini mau direvisi, itu juga tidak bisa ruang publik. KUHP dan lain-lain sebagainya. Itu ada. Nah jadi marilah kita hargai proses hukum, kemudian tidak menyalahkan institusi manapun juga. Ya tentunya mereka memiliki Anda merasa Mas Noel ini ini kan sudah proses sudah melakukan pra-peradilan. Ya kan kita lihat. Ya kan? Kita lihat gitu loh. Oke. Jadi gue. Oke. Gitu loh. Bukan Bang Noel. Bukan. Pra-peradilan. Bukan lagi nih. Sorry, jadi namanya mirip soalnya. Bang Noel, kawan kita. Ini yang jadi perhatian kita. Ada pembangkangan hukum dan tadi disampaikan oleh Bung Noel juga bahwa ini tampaknya ada yang disengaja. Marcel bukan Noel. Bang Marcel. Gimana gue bingung jawabnya. Gimana kira-kira? Apa tuh pertanyaannya apa? Ya, tadi kita tengah fokus terhadap kenapa misalnya Sylvester tidak dieksekusi. Sementara Roy CS tampaknya dikebut. Sehingga terjadi seperti adanya pembangkangan hukum. Kenapa Sylvester tidak menjalani masa hukumnya? Menurut Marcel tadi. Karena saya bukan Silver, jadi saya tidak tahu. Kedua, saya juga bukan... Tapi kan abang di pemerintahan, Bang. Di pemerintahan, ini pemerintahan Prabowo, bukan pemerintahan Jokowi. Iya, tapi kan... Peristiwa itu ada di pemerintahan siapa? 2019 itu. 2019. Saya dipecat 2021. Yang melakukan mobilisasi pemecatan saya Silver. 4 kali kawan saya ini menggalang demo ke BUMN untuk saya dipecat. Tapi apakah saya hari ini ketika kawan saya mendapatkan peristiwa seperti ini saya harus tepuk tangan? Enggak. Saya hanya mendoakan semoga lebih berhati-hati. Semoga jangan punya hati yang tidak baik. Jangan karena orang kritis kemudian dianggap berkhianat. Kita berhadapan dengan orang-orang yang secara berpikir politiknya rendah. Makanya di dunia politik itu bermental sebagai aktivis. Jangan seperti milisi. Jangan kayak jagoan. Karena dalam dunia politik nggak dibutuh jagoan. Yang dibutuhkan pemikiran dan tulisan. Bang Noel. Jadi pendapat objektif Bang Noel, ada tidak yang namanya tebang pilih antara Abraham Samad dengan kasusnya Sylvester? Saya sampai detik ini belum melihat lah ya, belum melihat. Karena biar gimana pun kan kawan saya ini kan punya tanggung jawab. Dia tidak akan menghindar tuh Silver. Nggak akan lari dia. Dia kan nggak lari. Kemudian dia mau mengeksekusi, silakan aja mengeksekusi. Tapi saya nggak ngeliat Silver itu akan lari. Kemudian dikait-kaitkan dengan Abraham Samad, saudara saya seperjuangan. Saya juga, Abraham Samad seorang petarung. Dia nggak akan mundur juga dari apa yang dia lakukan. Dia orang yang sangat bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi pandangan politik beliau. Jadi nggak ada yang, saya melihat dua-duanya orang yang punya tanggung jawab. Baik, nanti kita lanjutkan lagi saudara, tetap bersama kami di Dua Arah. Mantan Ketua KPK Abraham Samad merasa dikriminalisasi setelah podcastnya soal isu dugaan ijazah